Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu bab 4 mengenai tentang indahnya saling berbagi. Nah, poin yang pertama kita akan membahas tentang zakat. Apakah anak ibu semuanya sudah tahu apa itu yang disebut dengan zakat? Baiklah anak ibu semuanya, sekarang ibu akan menjelaskan definisi zakat menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, zakat adalah suci, bersih, dan tumbuh subur. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah memberikan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim atau muzaki dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Itu adalah pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil zakat. Dalil zakat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa utuz zakah wa raqa'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Itu adalah pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil zakat. Dalil zakat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa utuz zakah wa raqa'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini dijelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan zakat itu, mereka itu bergandengan dengan orang yang sholat, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Setelah kita mengetahui dalil zakat, sekarang kita masuk lagi kepada macam-macam zakat. Nah, zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat mal. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak selama awal memasuki bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi, kita melaksanakan zakat fitrah ini 1 kali dalam 1 tahun, yaitu selama bulan Ramadan, mulai dari awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Bentuk dari zakat fitrah ini adalah berupa makanan pokok yaitu beras. Jadi yang kita zakatkan itu adalah makanan pokok kita sehari-hari, yaitu beras. Besar zakat fitrah adalah 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras.
Nah, anak ibu semuanya, kalian sudah mengetahui apa itu yang disebut dengan zakat fitrah. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa syarat wajib zakat fitrah. Nah, di sini syarat wajib zakat fitrah itu terdiri dari 4. Yang pertama, kita harus beragama Muslim. Yang kedua, merdeka. Merdeka di sini maksudnya kita tidak sedang dalam perbudakan. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta di atas nisab. Yang keempat, mempunyai kelebihan harta setelah dipotong utang dan kebutuhan hidup selama 1 tahun. Nah, itu adalah syarat-syarat wajib zakat yang harus kita ketahui. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun zakat fitrah. Nah, rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama, niat untuk diri kita sendiri dan orang yang kita tanggung. Yang kedua, ada muzaki zakat. Yang disebut dengan muzaki zakat ini adalah orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga, adanya mustahik zakat. Yang disebut dengan mustahik zakat ini adalah orang yang menerima zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, ada yang dizakatkan. Nah, itu adalah 4 rukun zakat fitrah yang harus kita ketahui sebelum melaksanakan zakat fitrah. Setelah kita mengetahui tentang rukun zakat fitrah, sekarang kita akan membahas tentang ketentuan penerimaan zakat. Nah, ada 8 golongan mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, dia juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang ditugaskan atau diperintahkan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, ada mu'allaf. Mu'allaf adalah orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Yang kelima adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan diri dari hutang tersebut kecuali bantuan dari orang lain. Nah, yang keenam, di situ ada namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi di dalam perjalanan mereka kekurangan bekal. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada namanya fisabilillah. Fisabilillah ini adalah sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Yang kedelapan ada namanya riqab atau hamba sahaya. Yang disebut dengan riqab itu adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dan hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Nah, ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Adapun pengertian zakat mal ini adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
Macam-macam zakat mal. Yang pertama, zakat hasil perniagaan. Yang kedua, zakat hasil pertanian. Yang ketiga, zakat hasil peternakan. Yang keempat, zakat hasil perkebunan. Yang kelima, zakat penangkapan ikan. Yang keenam, zakat temuan atau rekos. Yang ketujuh, zakat emas atau perak. Dan yang kedelapan, zakat profesi. Itu adalah macam-macam zakat mal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan harta yang boleh dizakatkan. Nah, yang pertama, harta itu harus milik kita sendiri. Dan yang kedua, diperbolehkan atau diperoleh dengan cara yang halal. Yang ketiga, hartanya berkembang. Dan yang keempat, telah mencapai haul dan nisab. Itu adalah ketentuan harta yang boleh dizakatkan. Nah, kalau belum mencapai nisab, berarti itu belum boleh untuk dizakatkan. Nah, sampai di sinilah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang indahnya saling berbagi. Kemudian ada macam-macam zakat, ada zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.